saya mau bikin ini dulu. Virus. Nah. Orang Samaria yang murah hati. Kamu udah rekam? Udah. Dia udah pegang. Pada suatu hari di akhir bulan Desember di wilayah Pusdiklat Ciputat, pada kawasan yang sunyi, ada seorang pria yang gagah, seorang penyuluh agama yang akan pulang ke rumahnya setelah mengambil uang tukil dari sebuah ATM. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dari lorong yang gelap muncul 3 orang begal yang langsung menghadang dan mengambil semua uangnya serta menganiayanya sampai hampir mati. Kemudian begal-begal tersebut meninggalkan korban dalam keadaan terkapar. Lalu beberapa menit kemudian melintaslah seorang pendeta yang akan pergi pelayanan ke sebuah gereja di kawasan Ciputat. Karena buru-buru dan takut terlambat pelayanan, pendeta itu hanya melihat saja dan melewatinya dari seberang jalan. Kemudian beberapa menit lagi melintaslah seorang majelis gereja yang juga akan pergi pelayanan. Ia melihat korban namun hanya melewatinya dari seberang jalan juga. Setelah beberapa menit kemudian datanglah seorang tukang ojek melintasi tempat itu. Kemudian dia berhenti dan tergeraklah hatinya untuk menolong korban. Lalu dia membersihkan luka-luka korban, menghentikan pendarahannya dengan sapu tangan, dan selanjutnya membawa korban ke klinik terdekat. Kemudian dia merawat korban sebentar, dan dia memberikan sejumlah uang sebagai biaya perawatan, dan berjanji akan kembali lagi untuk melihat korban sekaligus menambah uang jika ada kekurangan biaya perawatan. Demikian narasi yang akan menuntun kita untuk menikmati sajian sebuah pementasan tentang orang Samaria yang murah hati dan yang memainkan peran tokoh-tokoh dalam pementasan ini sebagai narator Christine Ratu, dan yang menjadi korban Bapak Yarik sebagai seorang penyamun atau begal. Tidak hanya terdiri dari 1 orang tetapi kawanan. Mereka adalah Citra, Gembira, tim rumah. Karena kami kekurangan tenaga laki-laki, jadi Kenapa nggak minta saya? Kaum perempuan. Dan sebagai imam Pendeta Santoso, majelis Ibu Dalen, orang Samaria Pak Freddy, dan pemilik penginapan Ibu Feni. Marilah kita menyaksikan pementasan orang Samaria yang murah hati. Pada suatu hari di akhir bulan Desember di wilayah Pusdiklat Kementerian Agama RI yang ada di Ciputat, kawasan yang sunyi sepi di waktu malam hari, seorang pria yang gagah dan ternyata dia adalah seorang penyuluh agama akan pulang ke rumah yang telah mampir sebentar di lokasi ATM untuk mengambil uang tukil. Dapat duit lumayan, bisa beli mobil, bisa beli motor, ya cukup lah, nggak bisa beli. Senang sekali hati saya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dari lorong yang gelap muncul 3 orang begal yang dan mengambil semua uangnya serta menganiayanya hampir sampai mati. Kemudian begal-begal tersebut meninggalkan korban dalam keadaan Lalu beberapa menit kemudian melintaslah seorang pendeta yang akan pergi pelayanan ke sebuah gereja di kawasan Ciputat. Karena buru-buru dan takut terlambat pelayanan, pendeta hanya melihat saja dan melewatinya dari seberang jalan. Aduh, kasihan banget ya Mas ya. Aduh Pak,
Maaf Pak ya, saya harus pelayanan Pak. Jamnya udah hampir terlambat Pak ya. Aduh, gimana ya? Pak, maaf Pak ya. Beberapa menit kemudian datanglah juga seorang majelis gereja yang melewati tempat itu untuk pelayanan. Ketika dia melihat korban, dia hanya melewatinya dan berlalu begitu saja. Jangan marah ya. Ibu tolong. Setelah beberapa menit kemudian datanglah juga seorang ojek yang baru selesai membawa penumpangnya di seberang. Ketika tukang ojek itu lewat di tempat di mana korban sementara tergeletak tak berdaya, tergeraklah hatinya untuk menolong korban. Lalu dia membersihkan luka-luka korban, menghentikan pendarahannya dengan sapu tangan. Naik motor saya Pak. Selanjutnya tukang ojek itu akan membawa korban ke klinik. Kliniknya di sana Pak. Mereka mencari klinik terdekat dan langsung Tolong saya Bu. Ini ada bapak ini tadi dirampok orang Bu. Tolong Bu, dia sudah luka-luka Bu. Aduh, ibu lebay deh. Tolong Bu. Ini ya Pak, saya orang kaya, saya orang yang murah hati dan saya orang yang baik hati dan tidak sombong. Demi kemanusiaan, baiklah Bapak ini saya masuk. Ibu, saya punya tukang ojek. Jadi ini uang saya serahkan. Ibu tolong rawat dia. Terima Bu. Bapak, ini uang saya terima. Tapi ingat, bulan depan Bapak harus lunasin. Kalau tidak, Motor saya aja belum lunas Bu. Yang penting Ibu rawat dulu Bapak ini. Nanti kekurangannya saya bisa pinjam dari orang lain. oke Bapak, uang saya terima. Sukses. Sah ya Bu? Sah. Kami punya Bu ya. dan selanjutnya kita sudah melihat bagaimana melayani, mengasihi setiap orang, tidak perlu dan tidak akan menganggap status jabatan, posisi dan kedudukan adalah hambatan. Tetapi sekecil apapun pertolongan kita kepada semua orang akan membuat kita menikmati sukacita. Dan dengarkanlah pujian yang akan menutup pementasan kelompok kami. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh. Terima kasih. Terima kasih.